Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ada teman yang tidak hadir hari ini. Siapa tuh? Kenapa dia? Kita doakan semoga diberi kesembuhan dan bisa kembali mengikuti pembelajaran berikutnya nanti. Mungkin sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut saya dan yakin masing-masing, mungkin ada yang bisa memimpin doa. Adi? Ya, bisa, Pak. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa bagaimana keinginan masing-masing. Berdoa dulu. Ya, berdoa terima kasih. Ya, baik, terima kasih Adi. Jadi hari ini Bapak akan membahas tentang pengantar ilmu sejarah, yaitu manusia, ruang dan waktu. Tapi sebelum ke materi atau materi yang Bapak jelaskan, Bapak ingin bertanya, apakah kalian memiliki foto di HP kalian, foto-foto lama yang sudah tersimpan seperti kayak tahun-tahun lalu? Pertanyaan saya, apakah itu menurut kalian apakah itu termasuk sejarah atau bukan? Ada yang bisa jelasin? Ada sih, Pak, sejarah. Ya, Daniel. Ya, bahwa foto masa lalu yang masih tersimpan di galeri itu bisa dijadikan tentang sejarah. Baik, terima kasih Daniel. Beri aplaus buat Daniel. Oke, baik. Oke. Itu pengertian sejarah. Mungkin sebelum masuk ke manusia, ruang dan waktu, Bapak akan menjelaskan yaitu pengertian sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Jadi sejarah ini adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sejarah tidak hanya berupa cerita, tetapi juga memberikan pelajaran untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Itu adalah pengertian dari sejarah. Selanjutnya itu ya, unsur-unsur sejarah terbagi menjadi 3, yaitu ada manusia, ruang, Waktu. waktu. Jadi di PPT depan di mana dijelaskan manusia, yaitu manusia adalah sebagai pelaku utama dalam sejarah, karena semua peristiwa pasti melibatkan yang adanya manusia. Sedangkan ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa seperti rumah, sekolah, atau kota. Sedangkan waktu yang dimana menunjukkan kapan peristiwa terjadi seperti hari, tanggal, atau tahun. Jadi ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan, karena jika tidak ada manusia, tidak ada yang namanya sejarah itu sebagai pelaku utama. Nah, sehingga unsur-unsur ini terbentuk menjadi 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Selanjutnya, hubungan manusia, ruang, dan waktu. Di sini Bapak mengambil contoh dari upacara bendera. Jadi Bapak ingin bertanya ada yang bisa menjelaskan dari contoh tersebut, di mana
manusia dan mana ruang dan waktunya. Seperti apa? Manusia sebagai pelaku utama. Nah, ruang itu adalah tempat atau terjadinya peristiwa, sedangkan waktu adalah menunjukkan kapan peristiwa terjadi. Jadi dari gambar tersebut yang di atas ada yang bisa menjelaskan yang mana sebagai pelaku utama dan ruang dan waktunya. Ya, Daniel. Dari gambar tersebut bahwa manusia yang ada di kota Bandung itu adalah manusia sebagai seorang pemimpin membaca proklamasi ya. Ini adalah contoh upacara bendera. Saya aja Pak. Oh ya, Sofi. Jadi dari gambar yang saya lihat di bendera Pak, manusianya itu siswa-siswanya sama gurunya. Terus ruangnya itu ada di lapangan sekolah. Terus waktunya itu mungkin di pagi hari Pak. Yang Oh. saya lihat. Ya, beri aplaus buat Sofi. Jadi benar kata Sofi. Jadi di dalam gambar tersebut manusia yang dimana pelaku utamanya itu adalah siswa dan guru, sedangkan ruangnya adalah lapangan sekolah dan waktu di hari Senin pagi. Jadi ini adalah contoh dari hubungan manusia, ruang dan waktu. Selanjutnya itu pentingnya mempelajari sejarah. Jadi kita dapat mengetahui masa lalu, memahami kehidupan sekarang sehingga menjadi pelajaran untuk di masa depan. Mungkin itu materi yang Bapak dapat sampaikan hari ini. Mungkin selanjutnya itu kita ada tugas kelompok. Jadi untuk pengerjaannya itu anggota kelompok mungkin dibagi dua aja ya kelompoknya, dan didiskusikan untuk selama 10 menit, 5 menit. Jadi jawaban ditulis secara singkat, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Mungkin tugas kelompoknya itu ada 3 tugas, dan dimana yang di depan nanti 2 kelompok akan berdiskusi mencari jawaban dari soal tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kelompoknya yang dibagi menjadi dua aja ya. Dibagian sesuai dengan media Pak. Jadi Sesuai dengan media urutannya. Oh iya, terima kasih tadi. Nah, mungkin di kelompok 1, di kelompok 2. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Dari sekarang.
kelompok 1 sudah. Tunggu kelompok 2. Jadi setelah itu Bapak minta satu orang setiap kelompok mempresentasikan di depan dari hasil diskusi kalian. Kelompok 1 perwakilan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Adi. Jadi tadi saya sudah menghafal jawaban dari teman-teman kelompok saya. Jadi pertama soalnya adalah jelaskan hubungan manusia, ruang dan waktu. Hubungannya adalah mereka saling terikat. Jawabannya begitu Pak. Manusia sebagai pelaku dari sejarah atau pelaku aktivitas kesejarahan. Lalu ruang itu adalah tempatnya dan waktu ya waktu kejadiannya Pak. Kurang lebih begitu. Dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan sehari-hari tadi pagi saya sama Ade melihat ada maling tabung gas dan lokasinya itu ada di daerah mana nih? Bangkis Gang 5 dan waktunya agak jam 7 tadi ya? Ya, jam 7 tadi. Kurang lebih begitu contohnya Pak. Dan yang ketiga, kenapa ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisahkan? Karena seperti sejarah tadi Bapak jelaskan juga, kalau dari tiga ini salah satunya ada, itu sudah tidak bisa disebut sebagai sejarah ya Pak. Gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Kelompok 2 perwakilan. Ini bisa tadi. Boleh. Di sini saya akan menjelaskan Pak. Manusia sebagai pelaku utamanya, itu manusia melakukan aktivitas dalam ruang tempat. Kejadian itu Pak akan dilakukan Izin Pak menghentikan Iya. teman saya. Ya, Jadi yang pertama itu manusia melakukan aktivitas dalam ruang atau dalam tanda kurung tempat dari waktu itu kapan. Jadi ketiganya itu saling berkaitan dengan dan tidak bisa dipisahkan. Terus yang kedua itu Pak, nah belajar di kelas pagi hari, manusianya ya siswa-siswa ini Pak. Terus ruang itu kelas ini waktunya siang. Terus yang ketiga tidak bisa dipisahkan karena setiap aktivitas manusia pasti terjadi di tempat dan waktu tertentu. Oke, baik. Jadi terima kasih kelompok. Di sini Bapak akan menjelaskan lagi, menguatkan lagi. Jadi jelaskan hubungan manusia dengan waktu. Jadi manusia itu sebagai pelaku utama dan ruang itu ruang adalah tempat terjadinya peristiwa dan waktu adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dan terus contoh sehari-hari itu seperti contoh yang di PPP tadi yaitu upacara bendera itu adalah salah satu contoh sehari-hari kita. Kita melakukan upacara di hari Senin, di mana di situ ada pelaku utama yaitu manusia adalah guru dan siswa, sedangkan ruangnya adalah tempat lapangan sekolah.
dan waktu di hari Senin pagi. Jadi dan ketiga yang kenapa unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jika tidak ada manusia, maka tidak ada yang namanya sejarah. Jadi tidak ada pelaku utama di dalam hubungan manusia, ruang dan waktu tersebut. Mungkin itu saja dari Bapak. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini, pembelajaran adik kita di pagi hari ini. Hidayat. Baik, Pak. Jadi materi yang saya minta dapat saya pahami, jadi dalam sejarah itu sendiri memiliki tiga konsep, yang dimana adanya roh manusia sebagai pelaku utama dalam peristiwa sejarah, dan kedua ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa sejarah tersebut, dan waktu adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Dan ketiga hal ini memang tidak bisa dipisahkan karena ketiganya adalah satu kesatuan yang ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Jaya. Mari kita beri aplaus untuk semuanya. Mungkin itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.